Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan walaupun hanya online, terbatas online. Tapi kita percaya Roh Kudus tidak terbatas. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita mau memuji menyembah Dia. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Today is the day. Putuskan kami bersuka cita di hadapan Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. We glorify
mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Mari jemaat Tuhan, agungkan Dia, naikkan pujian ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great are you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Never above all name. Never above all name. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Never above all name. Never above all name. Kau yang layak Tuhan. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great are you, Lord. Oh, Kau besar Tuhan. Oh, sungguh Kau besar Tuhan. Mengatasi setiap apa yang ada saat ini Tuhan. Biar pujian ini menjadi rema Tuhan. Kami mau percaya Engkau Allah yang terlebih dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang terlebih besar Tuhan. Bapa, siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit saat ini disembuhkan Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Engkau yang memberikan kesegaran yang baru Tuhan. Ada puji-pujian yang baru Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau melawat kami Tuhan di rumah lepas rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Karena kami siap untuk mendengar.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu tentang kedaulatan dari firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bersyukur bahwa senantiasa kita di dalam pemeliharaannya. Tanpa kita sadari kita telah sampai ke menuju akhir daripada tahun ini. Kita telah memasuki bulan Agustus, kemudian kita dituntun akan masuk ke bulan September. Namun setiap penyertaan Tuhan membuat kita terpelihara sampai pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Anda sekalian senantiasa dalam kondisi yang baik, senantiasa dalam kondisi yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada bagian yang kedua, saya ingin mereview dari beberapa hal yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu tentang kedaulatan. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Saya akan fokus atas diri sendiri. Artinya bahwa setiap orang memiliki kedaulatan yang sangat luar biasa kalau kita menyadari eksistensi tersebut. Dari apa yang telah kita pelajari, kita simpulkan minggu lalu ada 2 poin tentang kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan itu proses. Kemudian kedaulatan itu melekat pada diri kita. Dan saya percaya, ingat senantiasa selalu kedua poin ini bahwa kedaulatan itu proses. Yesus menunjukkan kedaulatannya melewati proses. Matius pasal yang keempat, bagaimana ia melewati setiap tantangan, setiap pencobaan di padang gurun. Namun dengar baik-baik bahwa pada akhirnya kedaulatannya ditunjukkan bahwa ia berkuasa atas segala hal, atas seluruh ciptaan, atas hidup kita, atas hidup Anda sekalian, atas pergumulan Anda, bahwa Yesus berkuasa. Yang kedua, kedaulatan itu melekat di dalam diri Kristus. Ia memiliki kedaulatan yang melekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah privilege yang kita miliki. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki kedaulatan yang sama. Bahkan Matius pasal yang ke-28 menjelaskan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang belum diberikan kepada Anda dan saya, baik yang ada di surga maupun di bumi. Hari ini mari kita menyadari hal tersebut. Mari kita berjalan dalam segala kepenuhan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membahas lebih dalam lagi bagaimana kedaulatan dimanifestasikan di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Dikatakan demikian, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian di ayat ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sesuatu yang menarik di ayat 43 dikatakan begini, maka ketakutanlah. Kata ketakutan bukan berarti mereka menjadi terintimidasi atau menjadi seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi kata ketakutan yang dipakai di situ bahwa setiap orang penuh rasa hormat, sedang mereka melihat rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasul-rasul pada saat itu menunjukkan kedaulatannya karena kematian Kristus di kayu salib. Mereka mendapatkan kuasa, mereka penuh dengan Roh Kudus pada saat itu, dan mereka mulai melayani dengan tanda dan mujizat. Maka mereka, saya ulang lagi ayat 43, maka
penuh rasa hormat mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam masa-masa sulit, gereja mula-mula, jemaat mula-mula mau berbagi satu dengan lain sebagai wujud kehidupan yang berdaulat. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kita telah belajar tadi bagaimana jemaat penuh rasa hormat kepada rasul-rasul, kepada para pemimpin di dalam gereja mula-mula, karena mereka melihat bagaimana rasul-rasul, murid-murid Yesus hidup penuh dengan kedaulatan seperti Yesus yang berdaulat. Murid-murid melihat pola yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya mereka memanifestasikan apa yang telah Yesus lakukan di hadapan jemaat yang mula-mula yang ditambahkan di dalam kehidupan mereka. Apa insight yang bisa kita pelajari dari Kisah Rasul pasal yang kedua 41 sampai dengan 47? Yang pertama, jemaat mula-mula adalah manifestasi kedaulatan Allah yang nyata di bumi. Artinya gereja adalah manifestasi kedaulatan Allah di bumi. Bagaimana cara Allah mau menunjukkan kedaulatannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Konteksnya adalah melalui kehidupan berjemaat. Dan bentuk dari manifestasi kedaulatan itu adalah kuasa dan otoritas. Setiap kita harus senantiasa memiliki hal tersebut. Kenapa? Karena pesan terakhir, the last message of Jesus, selain amanat agung, diawali dengan sebuah penekanan pada sebuah poin, segala kuasa telah kuberikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, segala kuasa ada dalam hidupmu dan hidupku. Katakan pada kanan kirimu, pada keluargamu, bahwa segala kuasa ada di tangan kita. Amin. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang 20 dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Hari ini di dalam mesbah keluargamu, manifestasi kerajaan Allah seharusnya nyata. Hari ini di dalam waktu-waktu pergumulanmu, dalam waktu-waktu ibadahmu, memanifestasikan kuasa seharusnya. Tapi pada faktanya banyak dari kita, banyak dari orang-orang di luar sana menjadi khawatir. Bahkan berlebihan khawatirnya. Bahkan mereka mulai fokus kepada hal-hal yang bukan menjadi inti dari kehidupan kerohaniannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tujuan Yesus ke dunia adalah memulihkan desain awal manusia yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Sekali lagi, bahwa Anda dan saya diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Anda dan saya memiliki kuasa dan otoritas. Sekali lagi saya ulang, Anda dan saya memiliki kuasa dan otoritas. Dengan kata lain, engkau dan saya sebenarnya berdaulat ketika kita diciptakan oleh Allah. Why? Karena Anda dan saya adalah refleksi dari Tuhan sendiri. The image of the Lord. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa sih dampak dari sebuah kedaulatan?
Dampak dari kedaulatan nomor 1. Poin yang pertama, membuat gereja bisa mendemonstrasikan kuasa yang ia miliki. Membuat gereja mendemonstrasikan kuasa yang ia miliki. Kisah Rasul 2 ayat 43. Dikatakan, maka ketakutanlah mereka, maka penuh rasa hormatlah mereka. Sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Hari ini seharusnya kita menyadari bahwa kita memiliki mujizat dan tanda. Kita memiliki mujizat dan tanda. Jadi kalau Anda lihat di sebelah Anda atau anggota keluarga Anda memerlukan mujizat, lakukan saja. Bangkitkan imanmu, bertindak di dalam iman. Mungkin kau perlu mujizat atas terobosan hidupmu. Mungkin kau mulai mengalami stuck. Mungkin kau mulai mengalami sebuah kekeringan. Mungkin kau mulai mengalami banyak hal yang membuat engkau mungkin menjauh daripada Tuhan. Atau mungkin engkau juga mulai tawar hati. Dengar baik-baik, engkau perlu kuasa pemulihan. Hari ini kalau engkau membutuhkan kuasa pemulihan, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada Tuhan. Tapi kalau engkau memerlukan mujizat kesembuhan atau rekreasi lagi atas apa yang sakit atau apapun yang engkau butuhkan, minta kepada Tuhan dan tunjukkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi individu atau pribadi yang mencerminkan kuasa atau kedaulatan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, dampak dari kedaulatan membawa pemulihan bagi kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya pelajari kitab Matius pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9, Yesus menyembuhkan orang kusta. Orang kusta tersebut sudah dalam kondisi yang sangat-sangat menderita. Tetapi ia dipulihkan karena ia tahu bahwa Yesus punya kedaulatan. Ada seorang hamba di Kapernaum. Ada seorang hamba dari perwira di Kapernaum yang disembuhkan. Ini sebuah kuasa yang sangat-sangat luar biasa. Sebuah demonstrasi kehidupan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Yesus sendiri mengakui bahwa ia tidak pernah menemukan tipikal iman seperti perwira di Kapernaum ini. Ia mengerti apa yang dimaksud berdaulat. Bahkan perwira tersebut mengatakan pada Yesus, nggak perlu datang. Nggak perlu harus singgah di rumahku. Katakan saja satu kata. Saudara, ini bicara perintah. Orang yang bisa memerintah adalah orang yang berdaulat. Orang yang menyadari akan eksistensinya dengan penuh. Orang yang paham akan gambaran dirinya dengan penuh. Orang yang paham siapa dia sebenarnya. Dengan kata lain, orang yang paham siapa identitasnya di dalam Tuhan. Itu sebabnya ia bisa menyampaikan perintah. Perwira di Kapernaum ini adalah pribadi yang memahami hal tersebut. Yesus terkagum-kagum atas imannya. Lalu perempuan yang sakit pendarahan yang pulih. Bayangkan, ia mengalami sakit pendarahan, ia dikucilkan, ia harus selalu memasang jarak dengan orang-orang di sekelilingnya. Bayangkan kalau Anda terpisah. Kita mengalami penertiban di bangsa ini, bagaimana kita harus hidup menjaga jarak, social distancing. 1 meter saja membuat kita kadang-kadang rasanya kurang ada yang kurang dalam hidup kita. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan orang ini ketika ia harus jalan, seorang yang sakit pendarahan, ketika ia lewat, ia harus katakan najis, najis, najis. Ia ketika jalan, orang semua dengar bahwa dia orang yang najis. Kenapa? Karena dalam kultur budaya Yahudi, ketika ada orang najis dalam kultur keimaman, dikatakan ada orang najis menyentuh orang yang tahir, Bapak Ibu Saudara sekalian, hukumannya mati.
Itu sebabnya bayangkan ia menerobos semua batasan-batasan. Lalu ia katakan begini, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku sembuh. Saudara, dia nggak berharap ditumpangin tangan oleh Yesus. Dia nggak berharap didoain oleh Yesus. Dia mendowngrade pengharapannya dengan berkata begini, saya tahu bahwa orang itu berdaulat penuh dengan mujizat. Dengan berkata begini, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku menjadi sembuh. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang perempuan yang mengambil langkah iman, yang menyadari penuh kedaulatan Kristus. Dan hari ini Anda dan saya diminta untuk bergerak memanifestasikan kedaulatan tersebut. Ingat, kedaulatan membawa pemulihan bagi kehidupan. Kedaulatan yang kau miliki akan memulihkan kehidupan orang lain. Kedaulatan yang engkau miliki akan menolong orang lain diperdamaikan dengan Tuhan. Poin yang ketiga, dampak dari kedaulatan merubah fokus dari pelayanan menjadi penyembahan. Saya ingin katakan begini, merubah fokus kita. Banyak dari kita fokus kepada pelayanannya. Melayani baik-baik. Sekali lagi, pelayanan itu baik-baik. Tetapi kita harus tahu lompatannya, dasarnya. Bahwa kita melayani is a part of our worship. Bagian dari penyembahan kita. Yang dimaksud dengan penyembahan adalah dalam proses membangun mezbah. Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan nih, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, bahasa Indonesia menuliskan berdoa. Tetapi makna yang sesungguhnya di situ ada kata prosyokai. Kata prosyokai, kata doa yang dipakai itu namanya prosyokai. Artinya dengan rajin membangun mezbah. Dengan kata lain kalau diterjemahkan kira-kira begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, mereka berkumpul, mengambil perjamuan, memecahkan roti, dan dengan rajin membangun mezbah. Setiap orang yang berdaulat adalah seorang yang senantiasa membangun mezbah. Hari-hari ini, di masa pandemik seperti ini, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membangun mezbah. Mezbah keluargamu, mezbah pribadimu, mezbah penyembahan kepada Allah. Itu sebabnya kita dirubah, dibentuk kembali oleh Tuhan, mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, kepada jemaatnya, bukan fokus kepada pelayanannya. Mereka yang membangun mezbah pasti seorang pelayan. Tetapi engkau bisa melayani. Sekali lagi, ada orang yang bisa melayani, tetapi tidak membangun mezbah. Itu sebabnya yang paling penting di sini, di dalam kedaulatan, engkau harus memiliki dasar menjadi seorang yang mau senantiasa membangun mezbah. Setelah itu, engkau akan menjadi pelayan yang cakap. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 3 hal yang telah kita pelajari. Yang pertama, membuat dampak dari kedaulatan, membuat gereja mendemonstrasikan kuasa yang dimiliki. Yang kedua, membawa pemulihan bagi kehidupan. Itulah dampak dari kedaulatan. Kedaulatan yang kau miliki, engkau akan memberikan dampak buat kehidupan di sekelilingmu. Yang ketiga, dampak dari kedaulatan merubah fokus kita. Jangan fokus untuk melayani pelayanan,
Pelayanan baik. Engkau harus melayani, iya saya setuju. Tetapi ingat, pelayananmu lahir karena engkau membangun mesbah. Poin yang ketiga, merubah fokus dari pelayanan menjadi penyembahan. Oke, prosyokai. Bangunlah mesbah Tuhan. Bangunlah mesbah senantiasa setiap hari. Engkau mungkin sibuk dengan lakukan banyak hal. Engkau mungkin sibuk dengan segala pekerjaanmu. Engkau mungkin sibuk dengan hal-hal yang harus engkau hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Jangan lupa untuk engkau membangun mesbah. Itu bukti atau wujud dari kedaulatan yang engkau miliki. Beberapa waktu yang lalu, saya ingin kasih tutup dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seseorang. Secara pribadi ia menjelaskan bagaimana kehidupannya mulai mengalami stagnasi. Ia mulai jenuh dengan keadaannya, ia mulai bosan dengan keadaannya, ia mulai buntu tidak menemukan apa-apa. Tapi saya melihat dia orang yang sangat sibuk. Saya ingin katakan begini. Di dalam segala kesibukannya, terlihat menjadi sangat baik, sebetulnya tidak. Sahabat saya ini kehilangan sebuah momentum di dalam kesibukannya, bahwa ia lupa membangun mesbah yang kuat di dalam dirinya. Ia letih, ia begitu tertekan, melakukan banyak hal yang sesungguhnya tidak perlu ia alami kalau ia menyadari bahwa ia tidak boleh menjadi sibuk karena ingin mengisi waktu kosongnya. Tetapi jadilah produktif, karena Allah akan membuat engkau berbuah atas dasar hubungan kedekatanmu di dalam mesbah doamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal yang telah kita pelajari. Saya percaya bahwa kita adalah jemaat yang diberikan kedaulatan oleh Tuhan. Kita yang tidak layak, kita dilayakkan. Kita yang tadinya kehilangan kuasa, telah dipulihkan. Hari ini kita adalah orang-orang yang berdaulat. Orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang mengikuti kedaulatan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, biar hari ini menjadi satu kesempatan kita merenungkan kembali bahwa kita perlu senantiasa memelihara kedaulatan kita melalui mesbah pribadi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, aku mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami bisa mendemonstrasikan kuasa dan kedaulatan, untuk kami diingatkan kembali untuk membangun mesbah pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya Tuhan, bahwa setiap firman yang ditabur boleh memberikan kekuatan dan mengingatkan kami kembali, biar kami tidak menjadi sibuk pada hal-hal yang menjauhkan kami, menghilangkan fokus kami daripada Engkau. Tetapi biar kami fokus kepada Engkau yang memberikan inspirasi, yang memberikan pemulihan di dalam kehidupan kami, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat mereka yang sakit. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang meletakkan tangannya di dada, mereka yang sakit, aku berdoa pulihkan. Pulihkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apapun kelemahannya, hari ini aku percaya ya Bapa, manifestasi kuasa-Mu dinyatakan. Mereka yang membutuhkan jawaban atas setiap pergumulan, Tuhan tuntun, tunjukkan bahwa bahwa setiap kami hidup berdaulat penuh karena firman-Mu, otoritas-Mu ada di dalam hidup kami. Berikan kami sukacita menghadapi hari-hari ke depan dengan produktif dan terus berbuah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Amin, amin. Kita semua diberkati, amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Maruli Lumban Gaul. Di mana disampaikan tadi, Tuhan harus berdaulat di dalam hidup kita. Saya diberkati sekali oleh poin nomor 2, bahwa ketika Tuhan kita izinkan berdaulat, maka kita akan dipulihkan, pribadi lepas pribadi. Amin. Apapun yang menjadi halangan, menjadi tantangan, menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini di rumah yang sedang dihadapi, mari kita berikan tempat terbaik biar Tuhan berdaulat di hati kita, di dalam hidup kita. Kita pasti akan mengalami janji Tuhan, akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Amin. Untuk menutup ibadah hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur saat ini kami masih bisa hidup, kami bisa berdoa, kami bisa menyembah, memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman Engkau, setiap janji-Mu Tuhan. Dan biarkan setiap janji itu bertumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami juga berdoa biar Tuhan berdaulat di dalam hidup kami. Terlepas dari apapun pergumulan, masalah, kebutuhan, biarkan Tuhan yang satu-satunya berdaulat. Karena ketika bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami percaya hanya bersama Tuhan kami bisa mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan wajah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan sukacita, damai sejahtera, berkat daripada Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan setiap lumbung panganmu dilindungi Tuhan. Anak-anakmu, keluargamu, setiap pekerjaanmu, semua dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan menjadi berkat, engkau akan menjadi garam dan terang, dan hidupmu akan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Amin, amin.